Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Yang saya percaya hari ini kita semua mengalami sukacita Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, amin. Kita bertemu kembali di ibadah online malam hari ini. Kita bawa hati kita lebih lagi, kita mau persiapkan hati kita, kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang Tuhan. Tujuan kami malam hari ini hanya satu, hanya menyenangkan Tuhan. Tujuan kami malam hari ini cuma satu, kami mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami lakukan malam hari ini Tuhan, ibadah kami malam hari ini kami rindu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bawa hati kita lebih lagi bersama-sama. Yang rindu Tuhan, yang rindu menyembah Dia, sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar, Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Tak terselami Tuhan, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari dari awal bersama-sama ingat kasih-Nya, katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sabar, Kau selalu dekat dengan kami anak-anak-Mu Tuhan, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Kami tak bisa balas kasih-Mu Tuhan, dan berharga sebab sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya rindu malam hari ini kita terus mengenang kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama nyanyikan, kemanakah aku dapat. Mari di rumah masing-masing angkat suaramu bernyanyi buat Tuhan Yesus.
menyembah, Kau sabar dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh ya, dan berharga. Kami rasakan sampai hari ini sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ada di rumahmu masing-masing, angkat tanganmu, katakan sungguh besar ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami. Kau yang rancangkan yang terbaik Tuhan. Kau yang memikirkan hidup kami lebih lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari yang mengasihi Tuhan lebih lagi bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Rasakan kasih-Nya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi bersama-sama. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu, kami cinta Engkau Tuhan. Oh, sungguh besar, sungguh indah. Kau yang tahu yang paling terbaik buat kami Tuhan. Kau yang tahu terbaik buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya.
hanya mengangkat tangan, kita sembah Dia malam hari ini. Sembah Dia, oh ya namamu, kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami terus mengingat akan kasih kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami rindu menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu lebih lagi malam hari ini Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Syaranamo, kami pandang salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Nyanyikan haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan dalam Yesus kami percaya ada kemuliaan. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib. Katakan ku jadi pemenang dalam segala, haleluya, perbuatanku. Pengharap dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara lebih lagi di rumah masing-masing, katakan dalam Kristus, dalam Kristus. Mari alami kuasa salib-Nya malam hari ini. Kita jadi pemenang. Ku jadi, haleluya. Keluarga kami mengalami kemenangan, keluarga-keluarga mengalami kemenangan. Katakan dalam Yesus, dalam kuasa salib-Nya, ku jadi pemenang dalam segala. Ini nyanyian kemenangan umat-Mu malam hari ini. Terus perkatakan dengan iman, dalam Yesus, dalam Yesus. Come on. Ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, saya rindu malam hari ini Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dengan iman. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan. Semua kami mengalami, ku jadi dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam keluarga kami mengalami terobosan kemenangan malam ini Tuhan. Haleluya. Dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya, ku jadi pemenang
segala kekuatanku, pengharapanku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan malam hari ini kami menyenangkan segenap hatiku. Yes, layaklah Kau Tuhan. Malam hari ini hanya tentang Tuhan. Segenap jiwa, keluarga demi keluarga, katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan. Kau dengar ya Tuhan malam ini, layaklah Kau Tuhan. Dengan segenap, sambil angkat tangan, katakan layaklah Tuhan Yesus, layaklah Kau Tuhan. Dengan amin Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Lebih lagi bersama-sama, layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan puji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi bersama-sama, katakan layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu. Ini ucapan syukur kami malam ini Tuhan. Haleluya. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Kami kembalikan segala syukur buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah
hebat, sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebesaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau terus menikmati hadirat-Mu lebih lagi di hidup kami. Dan kami mau saat ini firman-Mu mengajar setiap kami, menguatkan setiap kami. Lebih lagi malam hari ini Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pastor Billy Lantang. Tuhan, biarlah semua kami dikuatkan oleh firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Kami persilakan untuk Pastor Billy Lantang untuk membawakan firman bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya berikan judul empat kota. Empat kota ini adalah lambang daripada perjalanan hidup manusia. Dan ada sebuah kisah yang sangat-sangat indah yang terjadi kepada seorang nabi yang bernama Elisa. Dan Elisa ini diajak pergi oleh mentornya yang namanya Elia. Dan dia mengunjungi empat tempat ini, dan bahkan Alkitab mengatakan bahwa ada terjadi hal-hal besar di dalam empat tempat ini. Dan kalau kita baca Perjanjian Lama, itu melambangkan perjalanan hidup manusia sebenarnya. Kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu suka mencatat, silakan mencatat. Nanti ada beberapa ayat, silakan dicatat, karena ini pelajaran yang luar biasa yang Alkitab bentangkan kepada kita. Banyak hidden gem Bapak Ibu di Alkitab. Banyak hal-hal yang semuanya memang nyambung, dan Tuhan banyak sekali memberikan meterai kepada banyak kisah yang dia juga mau sampaikan kepada kita hari ini. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Itu yang pertama. Oke, catat itu baik-baik, Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Betel adalah tempat yang kedua, kita akan bahas. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Itu tempat yang ketiga, Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat yang keempat. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Elisa tidak mau ditinggal. Elisa berjalan bersama dengan Elia dan ada sebuah kisah yang indah di balik ini semuanya. Yang pertama, tempat yang pertama namanya Gilgal. Gilgal itu arti daripada kehidupan rohani kita hari ini adalah sebuah separation, sebuah pemisahan, sebuah momen di mana kita meninggalkan sesuatu yang indah bagi diri kita, orang di sekitar kita, dan juga sebuah pernyataan dalam hidup kita untuk masuk ke dalam lembar yang baru. Oke. Yosua pasalnya yang keempat, ayat 19 sampai ayat yang ke-24 saya bacakan. Yosua pasal yang keempat ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian,
Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Oke, ini sebenarnya kisah tentang 12 batu yang menjadi monumen yang mereka dirikan di situ, yang disuruh sama Yosua untuk nantinya diberitahu kepada generasi berikutnya. Sungai Yordan dibelah juga, Bapak Ibu, sama seperti Laut Merah yang kita sering baca. Sungai Yordan airnya cukup deras, tidak seperti yang Sungai Yordan yang kita kunjungi sekarang di Israel. Airnya sangat tenang. Saat itu airnya sangat deras, dan bahkan waktu mereka menyeberangi sungai itu adalah sesuatu momen di mana mereka pun terheran-heran. Dan 12 batu itu yang melambangkan 12 suku daripada Israel, itu melambangkan sebuah pernyataan bahwa terjadilah sebuah pertolongan Tuhan di dalamnya. Hari ini, warisan yang paling indah yang kita bisa tinggalkan kepada anak-anak kita adalah prinsip yang namanya aletheia. Aletheia itu adalah sebuah arti daripada sebuah kebenaran, yaitu yang kita sering kali baca dan bahkan kita juga sering mendengar, dan bahkan akhir-akhir ini kita mendengar ada hamba Tuhan juga yang mulai melecehkan arti daripada kebenaran dan meminimaliskan arti daripada aletheia itu sendiri. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mau bicara soal kebenaran, kebenaran itu adalah pribadi itu sendiri, yaitu Yesus. Kebenaran, arti daripada aletheia adalah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri atau sebuah kebenaran yang sangat absolut dan hakiki, dan kebenaran ini yang patut kita tinggalkan buat generasi berikutnya. Jadi para orang tua, warisan yang terindah, warisan yang terbaik, warisan yang sangat-sangat luar biasa, itu adalah warisan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita. Kalau kita nggak punya anak, kepada siapapun anak rohani kita, kepada siapapun orang di sekitar kita, yaitu kebenaran itu sendiri. Hidupi kebenaran itu, karena itu menjadi momen di mana sebuah Gilgal, sebuah separation, sebuah kesaksian yang terjadi bahwa ini loh, perbedaan antara kegelapan sama kebenaran, perbedaan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru, perbedaan antara orang yang belum lahir baru dengan orang yang sudah lahir baru, perbedaan antara kegelapan dengan aletheia, kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Orang selalu di dalam dunia pasti akan mengejar sesuatu yang terbalik-balik karena dibalik-balik sama iblis. Jalan kebenaran dan hidup dibalik sama iblis jadi hidup, kebenaran, dan jalannya. Jalan kebenaran dan hidup itu susah Bapak Ibu, karena ketika kita tanya sama Tuhan, ini mau kemana arahnya, biasanya kita nggak dikasih tahu sama Tuhan. Dia cuma bilang, ikuti ini jalannya. Nanti kamu akan menemukan yang namanya kebenaran. Menemukannya setelah kita masuk ke dalam jalan itu. Seringkali manusia akan menolak, karena manusia akan mengatakan, saya nggak bisa lihat ujungnya. Itu sebabnya saya nggak mau masuk jalan itu. Jadi jalan kebenaran dan hidup itu adalah sesuatu prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diputar-balikan. Dan tidak ada kebenaran di luar itu. Tidak ada. Jadi itu perlu diluruskan, ya. Jalan kebenaran dan hidup. Masuk jalannya, kamu akan menemukan kebenaran. Setelah itu, kamu akan menerima kehidupan yang luar biasa dari saya. Kehidupan luar biasa itu selalu berbicara tentang apa yang ada di dalam manusia. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, ya, karakter jadi tahan uji, perubahan karakter itu terjadi dalam hidup yang berkelimpahan. Jangan pernah mengejar yang namanya harta, jabatan, status, atau ketenaran. Itu sangat-sangat sekunder dan gak penting itu. Jangan dikejar-kejar begitu. Itu bukan kebenaran yang hakiki akhirnya. Nah, sama manusia, karena manusia mengejar justru hal-hal yang ada di tangan, semua prinsip ini dibalik. Jalan kebenaran dan hidup dibalik jadi hidup, kemudian minta dibenarkan, baru cari jalannya. Saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya. Tolong dibenarkan, saya membenarkan diri saya bahkan, dan baru saya cari jalannya. Itu dibalik-balik sama manusia. Akhirnya yang namanya sebuah separation, sebuah momen di mana kita bisa meninggalkan warisan tidak pernah terjadi.
Gilgalnya itu dalam hidup kita nggak pernah terjadi. Ini titik awal dari kehidupan kerohanian manusia, di mana sebuah kesaksian hidup ketika kita masuk ke dalam sebuah lembaran yang namanya badai misalnya, kemudian kita diubahkan Tuhan, di karakter kita diubahkan, kita menjadi manusia yang baru, kita bertobat, terima Yesus misalnya, atau kebiasaan yang lama ditinggalkan menjadi orang yang mengalami pertumbuhan rohani, itu mengalami momen-momen seperti begitu yang patut didokumentasikan atau diberikan kesaksian karena itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Itu arti daripada 12 batu, itu arti daripada Gilgal. Di tempat Gilgal itu, di mana ayo terjadilah sebuah kebenaran yang diwariskan kepada anak-anak kita khususnya dan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini barusan di rumah saya, barusan ada 7 orang anak, teman-teman anak saya, mereka duduk di bangku SMA kelas 12. Mereka baru pulang. Hari ini hari libur. Mereka dengan inisiatif sendiri, tadi siang jam 1 ke rumah, saya juga baru balik dari luar kota. Dan tadi siang mereka datang ke rumah, minta izin untuk pakai rumah ini. Kenapa? Karena mereka mau kelompok sel sama-sama. Ini inisiatif mereka, nggak ada yang suruh. Ini hari libur loh. Mereka bilang, yuk kita bahas firman Tuhan, kita nyanyi-nyanyi sama-sama. Udah gitu nanti baru kita nonton Netflix bareng-bareng. Terus mereka ketawa-ketawa abis itu. Mereka minum kopi bareng-bareng, mereka pesan makan siang sama-sama. Tapi mereka akan mulai semuanya dengan kebenaran firman. Itu adalah sebuah warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan akhirnya tanpa kita suruh dan paksa mereka, ketika mereka menerima kebaikan Tuhan, kehidupan mereka akan dengan sendirinya memberi kebenaran atau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik kalau kita nggak pernah terima yang terbaik. Itu sebabnya momen-momen seperti begini harus didokumentasikan dalam hidup ini, dibagikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau keluarga pastinya ada mesbah keluarga, bagikan kepada anak-anakmu, dan kita akan melihat hasilnya yang luar biasa. Tabur kebenaran, tabur momen-momen seperti ini. Dan ada sebuah momen yang sangat-sangat luar biasa juga, ya, yang terjadi di Yosua pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Yosua pasalnya yang kelima, ayat 2 sampai 9. Ini sebuah paradigma shift atau perubahan paradigma yang terjadi ketika orang itu mengalami sebuah pemisahan antara hidup yang lama dan hidup yang baru. Perhatikan ini. Yosua 5 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa ini, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan, perhatikan ini baik-baik, ini luar biasa. Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Oke, saya jelaskan. Ini. Generasi pertama yang keluar dari Mesir, itu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Karena mereka masih mempunyai paradigma Mesir. Bahkan Musa juga nggak bisa masuk kan. Nah, generasi yang kedua yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu generasi yang lahir di padang gurun, generasi ini yang disunat Bapak Ibu. Disunatnya itu semua terjadinya di Gilgal. Sebuah pemisahan antara paradigma Mesir, celah Mesir, kepada paradigma yang baru. Oke. Kita harus mengerti prinsip ini baik-baik karena ini prinsip yang luar biasa. Dikatakan begini. Waktu mereka ada di padang gurun,
mereka semuanya dimanja dengan diberikan roti mana setiap hari sama Tuhan, di drop dari surga, alias dimanja sama Tuhan. Karena mereka belum memiliki kedewasaan untuk mengelola sebuah tempat yang baru. Tempat apa? Tanah perjanjian. Itu sebabnya mereka semuanya akhirnya mati di padang gurun. Generasi pertama nggak boleh masuk. Generasi kedua ketika mau masuk, mereka dipastikan harus disunat. Sunat itu adalah lambang penyertaan Tuhan yang dilakukan kepada bangsa Israel di hari yang ke-8 ketika seorang bayi baru lahir. Jadi sunat itu adalah lambang penyertaan Tuhan. Lambang daripada paradigma Tuhan yang masuk dalam hidupnya mereka sebenarnya. Masuk ke perjanjian baru tidak dilakukan lagi karena semua yang fisik dimasukkan ke dalam hidupnya manusia. Paulus mengatakan hatimu yang disunat. Ya, semua yang fisik nggak berlaku lagi. Yang dulu yang berlaku yang fisik, yang sakral itu bait Allah. Hari ini tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dulu yang sakral adalah ritual yang dilakukan di Sabat. Yesus mementahkan itu semuanya. Sabat adalah pikiran dan hatimu masuk ke dalam perhentian Tuhan. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu. Hari ini perintah Tuhan ditulis di atas loh hati manusia. Dulu yang sakral pengorbanan. Hari ini pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Semuanya dimasukkan ke dalam hidupnya manusia. Bukan merupakan sesuatu yang fisik lagi. Jadi waktu mereka mau masuk ke sana, karena mereka masih hidup di perjanjian lama, sunat itu adalah lambang paradigma yang baru. Kenapa seperti begitu? Alkitab mengatakan supaya mereka meninggalkan celah Mesir. Supaya mereka meninggalkan cara Mesir. Atau apa yang diajarkan sama orang tua mereka tentang Mesir. Karena pengajarannya salah. Jadi itu sebabnya ada korelasi tadi ya dengan 12 batu yang ditinggalkan untuk menjadi monumen pertolongan Tuhan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan momen yang ada di Gilgal ketika generasi yang pertama tidak mewariskan apa-apa kepada generasi yang kedua, Tuhan yang step in, Tuhan yang akhirnya melakukan hal ini kepada mereka. Mereka bilang oke, generasi pertama nggak boleh masuk, nggak boleh ikut-ikutan karena nanti akan mencemarkan generasi yang berikutnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gini, tadi kita sudah baca di tanah yang merupakan tanah perjanjian ada susu dan madu. Bapak Ibu nanti kalau baca seterusnya kisah ini, dikatakan bahwa roti mananya akhirnya diberhentikan sama Tuhan, karena waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menikmati susu dan madu dan semua hasil daripada tanah perjanjian yang, garis bawah ini, yang dikelola oleh tangan mereka. Jadi, waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada roti mana, tetapi mereka patut mengelolanya, bermitra sama Tuhan. Itu sebabnya celah Mesir ditinggalin. Kalau masih ada celah Mesir, mereka akan tetap lakukan hal yang seperti dulu. Mananya di drop dari surga, dimanja sama Tuhan. Karena mereka nggak bisa kelola. Mereka adalah manusia yang sama sekali dimanja, nggak bisa kelola, yang kerjanya hanya bersungut-sungut aja. Jadi waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, itu adalah sebuah proses pendewasaan. Makanya terjadilah sunat di situ. Di mana? Di Gilgal. Jadi itu adalah titik awal hidup manusia. Titik awal hidup kita. Mau nggak terpisah daripada kesalahan hidup yang dulu? Mau nggak bertumbuh? Mau nggak untuk merubah paradigma celah Mesir saya? Paradigma yang salah. Supaya saya masuk ke dalam paradigma yang benar. Apakah saya menganut kebenaran aletheia itu? Jalan kebenaran dan hidup. Apakah itu menjadi pedoman hidup saya? Apakah itu yang saya bagikan kepada orang-orang di sekitar saya? Ingat, kalau kita bicara soal kemuliaan Tuhan, the glory of God, itu berbicara tentang semua ciptaannya Tuhan. Semua ciptaannya Tuhan itu menggambarkan atribut Tuhan. Itu yang dimasukkan dengan the glory atau kemuliaan Tuhan. Kabot bahasa aslinya. Doksa bahasa Yunani. Jadi, kemuliaan Tuhan yang paling luar biasa memang ada di dalam hidup manusia karena kita ciptaan yang paling agung. Tetapi kalau kita lihat sekeliling kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat semua yang ada di sekeliling kita. Matahari, sinarnya. Sinar bulan misalnya. Sinar bintang yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apapun yang menjadi kehebatan setiap binatang yang kita lihat di kanan kiri kita. Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Tumbuh-tumbuhan, bunga, semua itu kemuliaan Tuhan. Manusia juga gitu. Kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang menonjolkan, menjadi manusia yang menggambarkan, menjadi manusia yang mendeklarasikan kemuliaan Tuhan kalau kita
tidak mengerti kebenaran. Kebenaran yang hakiki, yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi itu sebabnya ada proses ini, proses Gilgal, separation, celah yang dulu ditinggalkan untuk bertumbuh di dalam kebenaran rohani. Bapak Ibu, pertumbuhan rohani atau aletheia atau kebenaran ini nggak bisa hanya satu one time moment, nggak bisa. Ini adalah sebuah proses tiap hari. Tiap hari kita lakukan ini. Ya. Oke, yang kedua setelah Gilgal adalah Betel. Betel itu adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Kita tidak akan mengerti hadirat Tuhan kalau kita nggak berubah dulu. Kita nggak punya paradigma yang baru. Kita belum lahir baru misalnya. Kita belum terjadi sebuah perubahan karakter misalnya dan lain sebagainya. Kita nggak akan tahu yang namanya hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu perkara besar terjadinya di situ. Di dalam hadirat Tuhan. Nah masalahnya gini. Ini masalahnya. Kita orang Kristen ketika terima Yesus sebagai juru selamat, hadirat Tuhan, ya, atau kehadiran Tuhan lebih tepatnya, itu sudah terjadi di dalam hidup manusia, di dalam hidup orang percaya sebenarnya. Kenapa? Karena Roh Kudus ditinggalkan di dalam kita, diberikan kepada kita. Nah masalahnya kita harus bisa bedakan antara hadirat dengan kehadiran. Kehadiran Tuhan itu selalu Tuhan hadir dalam hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita sedetik pun. Nah, tetapi banyak daripada kita yang tidak merasa hadirat Tuhan itu, atau kehadiran Tuhan itu, karena kehidupan kita diselimuti dengan banyak kebingungan. Karena yang saya katakan tadi, kita belum bertumbuh secara kerohanian dan lain sebagainya. Bahkan, kita menilai kehadiran Tuhan itu lewat emosi kita. Wah, kalau lagunya enak nih, saya rasa hadirat Tuhan, berarti ada hadirat Tuhan. Kalau saya dengerin khotbah, saya nangis, berarti ada hadirat Tuhan. Kalau saya nggak rasa dijamah, emosi saya, berarti hadirat Tuhan nggak ada. Nggak gitu Bapak Ibu. Hadirat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan bukan ada di dalam gedung gereja atau di mana-mana, di dalam hidup kita. Kenapa di gedung gereja itu ada hadirat Tuhan? Karena dibawa sama orang-orang percaya ke dalamnya. Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan lagi, Tuhan tinggal di dalam hidupnya manusia. Nah, sekarang gini. Saya bisa hadir di dalam sebuah tempat atau sebuah pesta yang besar, tapi saya tidak ketemu sama teman saya yang juga sama-sama hadir. Itu artinya sama-sama hadir, tetapi tidak merasakan hadirat. Hadirat itu adalah countenance to countenance, face to face. Ketemu muka dengan muka. Ironis toh. Jadi waktu besoknya ketemu lagi, loh kamu tuh datang ya ke kawinan itu? Oh saya juga gitu. Lah kok nggak ketemu ya? Sama-sama hadir, tapi nggak ketemu. Berarti tidak merasakan hadirat namanya. Nah masalahnya gini, ini sungguh ironis. Tuhan hadir, tapi kita nggak rasakan hadiratnya. Kenapa? Karena kita pertama, kita nilai hadirat Tuhan pakai emosi, bukan pakai iman. Padahal Tuhan selalu hadir. Yang kedua, kita dibohongi sama iblis, kita diarahkan mata kita untuk melihat masalah. Sehingga kita tidak lihat kebaikan Tuhan, kita nggak belajar mengucap syukur, akhirnya yang kita lihat adalah masalah. Kita nggak sadar Tuhan hadir. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Ucapan syukur sebenarnya di alam roh itu, kita sedang memalingkan wajah kita kepada kehadiran daripada Tuhan, dan akhirnya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Sebenarnya ucapan syukur sebenarnya itu di dalamnya. Kita sadar, kita membuat diri kita sadar bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin saya, walaupun ada masalah. Ini masalah ya, badai terjadi. Kita melatih diri kita. Tuhan terima kasih. Di dalam lembah kekelaman pun Engkau ada. Di dalam padang gurun pun Engkau ada. Di dalam hal yang paling sulit pun Engkau ada. Kenapa? Karena Engkau tidak terpengaruh dengan faktor eksternal dari luar. Engkau selalu diam dalam hidupku. Engkau hadir dalam hidupku setiap hari, setiap detik. Tidak pernah tinggalin aku. Itu hadirat. Itu battle-nya kita. Kalau kita nggak sadar tentang itu, waduh, udah. Kita repot akhirnya. Kita akhirnya nggak pernah belajar terima dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang agamawi. Orang agamawi selalu mulai dari titik memberi. Saya mau melakukan ibadah, saya harus datang ibadah dan lain sebagainya. Betul, saya mau melayani Tuhan. Betul, itu semuanya baik. Tapi kita nggak bisa mulai dari titik itu, titik memberi kepada Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang selalu belajar mulai dari titik menerima dari Tuhan. Karena hubungan vertikal itu selalu menerima, bukan memberi. Akhirnya horizontalnya terhadap manusia mulai dari titik memberi. Makanya dia bilang begini sama Marta, ngapain sih ribet-ribet pelayanan, duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu bisa memberikan yang terbaik.
Melayani Tuhan nggak salah, semua memberikan terbaik nggak salah, tapi hidup kita jadi kosong akhirnya karena kita nggak pernah belajar terima. Format ketaatan yang nggak pernah dibahas. Belajar terima. Saya tidak akan pernah capek-capeknya untuk terus mengingatkan jemaat. Untuk terus mau belajar terima dari Tuhan. Ingatkan diri kita. Saya kalau bangun pagi, postur kerohanian kita kalau bangun pagi itu gini. Tuhan terima kasih ya. Engkau nggak pernah ninggalin aku. Makasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah sedetik pun berseberangan sama aku. Makasih ya Tuhan, bahwa walaupun mungkin kemarin aku berbuat salah, Engkau nggak pernah tinggalin aku. Makasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Makasih ya Tuhan, Engkau hidup di dalamku. Makasih ya Tuhan, Engkau nggak pernah tinggalin aku. Makasih ya Tuhan, Engkau tahu semua pergumulan hidupku. Detail. Terima kasih ya Tuhan, bahwa hadirat-Mu nggak bisa dinilai sama apa yang saya rasakan dengan emosi saya. Orang yang melakukan hal itu adalah orang yang akhirnya mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Orang agamawi akan kejar jawaban doa. Udah pastilah agamawi. Dia menganggap Tuhan sosok dewa yang kalau dia lakukan apapun, ritual upayanya dia berharap Tuhan akan jawab doa dia. Agamawi akhirnya. Dimulai dari titik memberi kan. Saya memberi nih, saya kasih ini sama Tuhan. Terus kecewa akhirnya. Dan akhirnya banyak jemaat ngomong gini, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab? Itu agamawi banget udah. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan korelasinya adalah jawaban doanya Tuhan yang saya mau atau yang saya inginkan. Ingat, jawaban doa ada 4. Iya, tidak, iya, tidak, nanti, atau A dikasih B, dikasih yang lain. Semua jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, di waktunya Tuhan, pasti membawa kebaikan bagi kita. Walaupun di hari kita menerimanya, kita merasa nggak baik. Contoh, kemarin saya ada di kota Belitung, Pulau Belitung, kota Tanjung Pandan namanya. Kami ada seminar lah dengan hamba Tuhan, kemudian ada dengan guru-guru juga dan beberapa gereja lah ya di sana. Di dalam sesi tanya jawab tiba-tiba ada seorang ibu ngomong begini sama saya dan nangis dan saya sangat begitu empati dengan dia. Dia katakan begini, Pak, saya kehilangan anak saya, Pak. Di usia yang ke-3 tahun saya berdoa supaya dia sembuh dari kanker. Dia dipanggil pulang sama Tuhan. Pak, saya nggak pernah menemukan jawabannya, Pak, sampai hari ini. Anaknya sudah pergi dipanggil Tuhan tahun 2008. Terus kemudian dia mulai ngomong gini, Pak, sejak anak saya dipanggil Tuhan, hidup saya berubah. Yang tadinya saya tidak suka anak, saya jadi suka anak, Pak, sekarang. Dan saya sekarang ngajar TK, Pak. Terus dia ngomong lagi, hidup saya ini nggak ada kesaksiannya loh, Pak. Karena Tuhan lihat, Tuhan nggak jawab doa saya. Anak saya dipanggil pulang. Tidak sesuai sama keinginan dia. Pak, hidup saya tuh ya kayak begini-begini aja, nggak ada kesaksiannya. Saya bingung, Pak, harus ngapain dalam hidup saya. Bapak Ibu, setelah dia selesai berbicara, ini respon saya. Ibu, yang Ibu katakan barusan, itu merupakan kesaksian hidupnya ibu. Yang tadinya nggak suka anak, sekarang jadi suka anak. Di dalam sebuah tragedi, ternyata ada panggilan Tuhan di dalam situ. Ibu nggak sadar, barusan ibu kasih tahu sama saya, itu kesaksian hidupnya ibu. Ibu yang nggak suka anak, sekarang ibu digiring sama Tuhan untuk menjadi guru TK, dan ibu lakukan ini dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Ibu menjamah banyak jiwa, yaitu anak-anak ini. Bu, anaknya ibu hanya dititipkan sama Tuhan 3 tahun, Bu. Dan dia punya tugas. Salah satu tugasnya adalah dia mengubah hidupnya ibu. Ketika dia dipanggil pulang sama Tuhan. Paling tidak, Bu, buktikan sama dia. Yang kelak nanti ibu akan bertemu kembali dengan dia. Karena Alkitab mengatakan jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Dia sudah selesai, Bu, pertandingannya. Lihat apa yang terjadi, Bu. Ibu diubahkan Tuhan. Iya ya, Pak. Saya baru sadar hari ini, Pak. Setelah berapa tuh? 10. Setelah 17 tahun kejadian itu. Saya baru sadar hari ini. Iya ya, Pak, saya diubahkan Tuhan. Dia nangis-nangisnya. Saya bilang, iya, Bu. Semua jawaban doa yang Tuhan berikan pasti membawa kebaikan bagi kita.
Di hari ibu terima jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginan ibu, anaknya ibu dipanggil pulang. Ibu kecewa betul dan itu manusiawi dan itu oke, Bu. Tapi lihat dong, apa yang terjadi dengan ibu sekarang. Lihat apa yang terjadi dengan teman saya juga yang kehilangan anaknya yang tadinya mau bunuh diri di Jerman. Anaknya meninggal di Jerman, lagi sedang kuliah. Dia bilang, Bill, saya mau nabrakin diri saya, Bill, ke kereta, Bill. Kalau nggak teman saya pegangin, saya mati, saya bunuh diri, Bill. Bapak Ibu, hari ini dia punya sebuah kelompok namanya Victorious Mother, di mana ibu-ibu ini berkumpul, mereka ibadah sama-sama. Semua ibu-ibu ini kehilangan anaknya. Mereka dikuatkan, mereka bantu ibu-ibu yang lain dan lain sebagainya. Jadi selalu ada panggilan Tuhan, selalu ada hal-hal indah. Di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Dan seringkali dibohongin sama iblis. Tuhan berseberangan lah, Tuhan marah lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ngalami battle akhirnya. Saya bagikan ayatnya dulu. Hakim-Hakim 20, ayat 26 dan 27. Ini bukti bahwa Betel itu adalah arti daripada hadirat Tuhan. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah adalah lambang daripada hadirat Tuhan, dan pada saat itu letaknya ada di Betel. Jadi Betel ini kita bisa baca lagi kisah-kisah yang lain untuk karena mengingat waktu, Bapak Ibu juga bisa baca di ayat-ayat yang lain tentang pergumulan daripada Yakub ya. Nanti Bapak Ibu catat aja di Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Itu juga adalah sebuah kisah tentang Betel, bagaimana Yakub bertemu dengan Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan yang tinggal di dalam kita, perkara besar pasti terjadi. Ya, iblis seringkali membohongi kita. Wah, kamu nggak dapat jawaban doanya. Ingat, semua jawaban doa yang saya katakan tadi, iya, tidak, ya, tunggu, atau A dikasih B, pasti, catat ini baik-baik, pasti membawa kebaikan bagi kita. Kita mungkin nggak tahu di hari itu, tapi ujungnya pasti bawa kebaikan. Karena gini, Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Tuhan yang tahu pribadi kita daripada kita tahu pribadi kita sendiri. Tuhan yang tahu masa depan kita. Dia Allah Elohim. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bumi adalah tahtanya, langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Kemudian kita masuk ke dalam tempat yang ketiga, namanya Yeriko. Yeriko ini berbicara tentang perjalanan iman. Separation, presence of God. Kita berpindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Kita berpindah dari kehidupan lama masuk ke dalam kehidupan baru, paradigma baru. Kita mengerti apa yang terjadi di dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita pasti dalam kehidupan rohani kita, pasti ada yang namanya perjalanan iman. Perjalanan iman kalau tidak terjadi di dalam hadirat Tuhan, pasti gagal. Pasti gagal. Karena iman itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Dia adalah the author and the finisher of your faith. Dia adalah pembawa iman itu sendiri. Jadi bukan kekuatan kita sebenarnya. Ya. Yosua 5 ayat 13 dan sampai 15 mengatakan begini. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Bukan tuh maksudnya gini, bukan kawan, bukan lawan. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ini kisah tentang Yeriko. Kisah yang kita sudah sering baca, bangsa Israel mengitari tembok yang begitu tebal dan akhirnya diruntuhkan sama Tuhan. Saya cuma mau kita paham tentang kalimat ini aja, ya, bahwa bala tentara sorga yang dikirim sama Tuhan untuk menolong hidup kita, dan setiap hari Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong kita, menasihati kita juga, dan juga melewati Roh Kudusnya, Roh Kudus yang ada di dalam kita pastinya. Dan malaikat itu datang
terkadang kita juga nggak tahu bentuknya seperti apa gitu ya, pertolongan dan lain sebagainya selalu terjadi. Yang luar biasa adalah kalimat ketika ditanya, engkau kawan atau lawan? Dia bilang bukan. Neither, bahasa Inggrisnya. Bukan kawan, bukan lawan. Maksudnya apa? Saya dikirim sama Tuhan untuk menolong. Apapun yang saya harus tolong, gitu loh. Jadi dia tidak berpihak kepada lawan kita atau musuh kita atau siapapun gitu ya. Dia hanya fokus kepada saya ini ditugaskan sama kerajaan surga. Itu maksudnya. Segitu hebatnya pernyataan itu yang menyatakan justru kepada kita bahwa saya adalah utusan kerajaan surga. Dan ini betul-betul alkitabiah sekali. Karena malaikat itu tidak tinggal di dalamnya manusia. Yang tinggal dalam manusia kan Roh Kudus. Dia cuma bilang, saya ditugaskan. Saya di sini untuk menolong, saya ditugaskan untuk menghalau ini, menghalau itu, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sebuah perjalanan iman yang patut kita mengerti. Dan kalau kita mengerti prinsip ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu berperang bagi kita. Tuhan selalu berperkara bagi kita. Tuhan selalu bekerja untuk kita. Makanya Roma 8 ayat 28 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi aku. Jadi itu prinsipnya. Ya, kita sudah tahu lah. Saya nggak usah bahas lagi, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ketika mereka ada di luar tembok Yeriko, mereka bawa senjata, Bapak Ibu. Tapi senjatanya tidak boleh digunakan. Mereka meniup sangkakala, mereka berteriak, mereka memuji Tuhan. Dan itu yang meruntuhkan temboknya. Tuhan lagi kasih tahu. Tuhan lagi kasih tahu juga kepada musuhnya. Saya yang berperkara. Saya yang berperang bagi mereka. Mereka punya senjata. Mereka nggak boleh pakai. Dan terlihat konyol karena yang mereka lakukan hanya putar-putar aja. Dan mereka hanya teriakkan sangkakala. Mereka berteriak dan mereka meniupkan sangkakala. Dan itu yang terjadi, temboknya runtuh. Tuhan memakai hal-hal yang kelihatannya konyol di depan manusia untuk menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Bukan kita yang hebat. Gitu loh. Justru kalau kita mau katakan saya hebat ini, saya hebat karena Yesus saya hebat. Saya lebih daripada pemenang karena Yesus saya lebih daripada pemenang. Itu prinsipnya. Itu Yeriko-nya kita. Ya. Saya bisa bersaksi nanti jadi tambah lama, tapi Bapak Ibu sudah tahu lah ya, saya pernah kena penyakit kanker, saya ada di rumah sakit, saya melihat kematian kanan kiri saya, di lantai saya, dan lain sebagainya. Kalau saya nggak sadar bahwa dia berperang bagi saya udah jadi orang yang paling stres di tempat itu. Karena setiap hari yang saya dengar dan yang saya lihat, orang mati, orang menjerit, orang membunuh diri, itu di lantai saya, karena itu lantai kemo. Dan itu perjalanan padang gurun saya. Itu perjalanan lembah kekelaman saya. Itu perjalanan terowongan yang sangat gelap pada saat itu. Dan disitulah di Yeriko-nya itu yang Tuhan mau kasih tahu. Seringkali dia berbuat hal-hal yang terlihatnya sepertinya seolah-olah gak masuk di akal. Tapi itulah Tuhan kita. Dan pada akhirnya tempat yang terakhir namanya Jordan. Jordan ini berbicara tentang double portion atau porsi ganda. Porsi ganda, jangan pernah berpikir bahwa kembali lagi harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Jangan pernah kalau ada firman Tuhan yang mengatakan, ayo bertumbuh, ayo nanti Tuhan akan menambahkan, engkau akan kaya di dalam Tuhan. Selalu mengacu kepada kedalaman manusia, bukan apa yang ada di tangan. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua yang tadi, ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 mengatakan begini. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan katakan begini. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Terbelah lagi sungai Yordannya. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Perhatikan ini yang terakhir, jawab Elisa. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu ini berbicara tentang sebuah warisan, Bapak Ibu.
Karena porsi double ya, porsi double itu adalah permintaan di Perjanjian Lama ketika seseorang diberikan warisan. Itu mengacu kepada hal itu. Nah, itu ditulis di Ulangan 21 ayat 17. Kalau untuk pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri ya. Nah, Nabi Elisa memohon porsi double dari porsi sulung mentornya. Itu maksudnya. Porsi double dari porsi sulung mentornya, yaitu Elia. Dia memohon untuk bisa mendapat 2 bagian dari roh Elia. Dengan kata lain, Elisa ini ingin melakukan 2 kali lebih banyak mujizat daripada mentornya. Ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melakukan mujizat 2 kali lebih banyak untuk bisa membantu dan memberkati bangsa Israel. Elisa bisa saja meminta yang lain, tetapi dia meminta ini. Ya, dia tidak mencari kekayaan, jabatan, status, dia nggak cari itu. Dia menginginkan semua yang dia butuhkan untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Setelah Elisa melihat Elia diangkat ke sorga, dia mengambil jubah Elia dan pergi ke sungai Yordan. Ya, dia berseru kepada Tuhan, ya, dan memukul air di sungai itu dengan jubahnya Elia. Airnya terbuka dan Elisa berjalan menyeberang di tanah yang kering. Ini mujizat yang pertama. Ya, yang menegaskan transisi jabatan kenabian dari Elia kepada Elisa. Ini mujizat yang pertama nih Bapak Ibu. Serta penggenapan permintaan Elisa untuk melakukan mujizat Tuhan. Elia melakukan 14 mujizat. Catat ini baik-baik. Ya, Elia selama hidupnya melakukan 14 mujizat selama hidupnya. Berarti Elisa harus melakukan 28 mujizat jika mendapatkan porsi double ini. Artinya itu. Saya tutup dengan ini. Setelah mujizat yang ke-27, Elisa meninggal, Bapak Ibu. Meninggal Elisa. Pastinya banyak orang yang mengatakan bahwa rencana Tuhan dalam hidup Elisa gagal. Dan betapa ironisnya mujizat yang ia lakukan karena berhenti di angka 27. Tuhan yang kita sembah tidak pernah gagal. Di 2 Raja-Raja 13 ayat 21, ayat terakhir ya. Ini ayat terakhir. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. This is amazing. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Oke. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kuburnya Elisa, lalu mereka pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ya. Kemudian dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kuburnya Elisa, lalu pergi. Kemudian mayat itu bersentuhan kan dengan tulang-tulangnya Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu, inilah mujizat yang ke-28. Meskipun Elisanya sudah mati, penggenapan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Orang mati yang dibuang ke kubur Elisa ketika bersentuhan dengan tulang-tulangnya bangkit dari kematian dan hidup lagi. Bahkan mujizat yang terakhir ini betul-betul membuat banyak orang tercengang pastinya, karena Tuhan menepati rencananya. Itu sebabnya jangan gelisah dan takut. Tuhan tidak pernah gagal. Sesulit apapun menurut pandangan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang sanggup menggagalkan rencana agungnya bagi hidup kita. Itulah Tuhan. Jadi nikmati perjalanan hidup kita. Ya, pertama pastinya separation. Tinggalkan paradigma lama kita. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mengerti bahwa di dalam hadirat Tuhan banyak perkara besar terjadi. Perjalanan iman kita sekali lagi, yang berperang itu Tuhan bukan kita. Dan pada akhirnya Tuhan akan selalu tambah-tambahkan yang namanya hikmat, damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani. Itu pasti dikasih porsinya double demi double sama Tuhan. Dan itu yang Alkitab katakan, aku datang bawa hidup yang berkelimpahan. Aku yang tadinya kaya jadi miskin supaya engkau jadi kaya, itu maksudnya. Kaya dengan double porsi yang ada di dalam sini. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu, saya percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan suka mempertontonkan kemuliaannya lewat anak-anaknya. Dan sama seperti orang tua, kalau anaknya bajunya bagus, wangi gitu ya, anak kecil ya misalnya ya,
Terus orang-orang memuji gitu ya. Aduh cantik banget, aduh bajunya bagus, aduh wangi sekali anaknya. Yang bangga kan orang tuanya. Anaknya kan nggak ngerti apa-apa. Sama Tuhan juga gitu. Tuhan mau mempertontonkan kita kepada dunia. Supaya dunia melihat kemuliaan dia. Dan dunia bisa mengenal siapa dia. Lewat hidup kita. Itu sebabnya ada perjalanan kehidupan seperti ini. Ada Gilgal, ada Bethel, ada Jericho. Dan juga ada sungai Yordan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa pelajaran ini membawa berkat bagi kami, merubah paradigma kami. Dan kami juga percaya Tuhan, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini, ajari supaya kami membuka mata rohani kami, supaya kami melihat bahwa banyak perkara besar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ada mungkin tragedi terjadi dalam hidup kami. Ada mungkin hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kami. Karena kami memang tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi kami tahu satu hal, rencana Tuhan nggak pernah gagal. Bahkan di dalam sebuah kekelaman, di dalam sebuah tragedi, Tuhan bisa menggantikan semuanya menjadi membawa kebaikan bagi hidup kami. Dan juga kepada orang lain. Tuhan membawa kebaikan lewat hidup kami. Untuk jadi berkat buat orang lain. Lewat sebuah tragedi. Lewat sebuah hal-hal yang mendukakan hati kami bahkan. Itu sebabnya Tuhan, kami begitu percaya bahwa rencanamu agung, rencanamu dahsyat, rencanamu hebat. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Siapkan hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya deklarasi ini Tuhan yang menyatakan dan kami percaya bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kuasa kebangkitan ini terus akan menyertai kami. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Saya berikan waktu untuk kita menyiapkan perjamuan dan kalau bisa kita nyanyikan satu buah lagu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi bersama-sama dengan iman percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang tercabik-cabik buat kami. Terima kasih ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan tubuh-Nya untuk kami. Sehingga Alkitab mengatakan di dalam Alkitab bahasa Yunani, bilur itu dinyatakan sebagai kata namanya molops, Bapak Ibu. Molops ini kata yang hanya keluar sekali di Alkitab. Dan itu menyatakan bahwa yang dinyatakan bilur-bilur itu ternyata hanya bilur. Berarti tubuhnya Yesus di belakang itu dihancurkan total. Kalau disebut bilur-bilur, itu berarti masih ada sisa daging. Tapi kata molops yang menyatakan bilur daripada Yesus, itu menyatakan bahwa tubuhnya dihancurkan, tidak tersisa satu bagian daging pun di belakang tubuhnya. Itu sebabnya cambukan yang dibuat atau yang disebut flagellum, yang ditancapkan ke dagingnya, yang merobek dagingnya, itu dia semua rela lakukan itu. Dia memberikan nyawanya, dia nggak bisa dibunuh, dia yang menyerahkan nyawanya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang sebenarnya sanggup menggunakan hak prerogatifnya untuk menggagalkan proses penyalipan. Bahkan dia katakan kepada Pontius Pilatus, engkau tidak punya kuasa atas saya, kalau tidak diberikan sama kerajaan sorga, yaitu kerajaannya dia. Dia mengatakan akulah dia ketika dihampiri di taman Getsemani. Dan
orang-orang yang mencari dia semuanya terjatuh karena sebuah kata yang diucapkan dan kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah firman yang berkuasa. Dia mengatakan kepada Petrus yang menetakkan telinga daripada hamba yang ada di dalam bait Allah, yaitu hamba namanya Malkus, imam besar Malkus. Dia katakan, saya bisa menurunkan 12 legions dari sorga. Itu artinya 74.000 malaikat saya bisa turunkan, menggagalkan proses penyalipan. Dia nggak lakukan. Itu semuanya dilakukan untuk kita, Bapak Ibu. Supaya hari ini yang sakit disembuhkan. Bukan sekedar di tubuh saja, tapi jiwa dan roh kita juga dibuat sehat sama Tuhan. Supaya kita yang tadinya pemarah, cepat sensitif, cepat tersinggung, menyimpan kepahitan, kita dipulihkan malam hari ini. Itu sebabnya kita deklarasi apa yang dia sudah lakukan, dan kita berdoa dari posisi yang sudah menang pada malam hari ini. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami pegang di tangan kanan kami Tuhan darah-Mu. Darah yang di Paskah yang pertama membubuhi pintu-pintu bangsa Israel. Sehingga malaikat maut lewat. Darah ini bukan sekedar menghapus dosa kami, tetapi juga melindungi kehidupan kami. Melindungi keluarga kami, kesehatan kami, masa depan kami. Pekerjaan, usaha, pelayanan kami dilindungi sama Tuhan. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Terima kasih buat darah-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami mengucap syukur. Hati kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Engkau manunggal dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika Engkau bangkit dari kematian, hari ini kami Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa kebangkitan. Kematian tidak berkuasa atas anak-anak-Mu. Nanti di detik ketika kami menutupkan mata di bumi ini, di detik yang sama kami bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas kami. Semuanya karena Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Meteraikan semua firman, meteraikan semua deklarasi ini Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan kemenangan kita sama-sama katakan. Amin. Serahkan kembali. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Billy Lanteng yang sudah melayani kita malam hari ini. Dan untuk pengumuman Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bertemu pada tanggal 15 Mei, kebaktian onsite, dan 5 Juni dan 19 Juni. Dan yang ke depan ini jangan lupa 15 Mei, Bapak Ibu Saudara berkumpul di tempat ini dan sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini dalam ibadah onsite. Kita siapkan nanti kita mau sama-sama akhiri ibadah kita, nanti kesediaan Bapak Pendeta Willy Lantang melepaskan berkat bagi setiap kita. Sekali lagi kita katakan sama-sama pujian tadi. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kita akan sama-sama terima doa berkat malam hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor,
lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Perlindungan penyertaan daripada Tuhan, kesehatan di atas tubuh, jiwa, dan rohmu, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita, kita sama-sama katakan, amin. 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 Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Billy Lantang. Kasih Tuhan Yesus semuanya. memberkati kita Tuhan semua. berkati. Berkati. Iya. Terima kasih juga yang sudah ikut bergabung dari Ibu Siska dan juga Pak Arianto ya dari Nias ikut pendeta. Terima kasih Pak Arianto sudah sehat ya, Tuhan berkati. Juga yang lain yang sudah bergabung, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi terima kasih Pak Billy, Tuhan Yesus berkati Pastor Billy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Baik, Pak. sama-sama Tuhan Pak. berkati. Tuhan Sehat berkati. selalu. Juga terima kasih buat pimpin pujian, pemain musik. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertainya. Amin. Selamat malam. Ya, sampai jumpa di tanggal berikutnya dan bulan 6. Ya. Terima kasih juga Pak Abbas, yang lainnya satu persatu.